Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Anissa Turnip dari kelas 11 I1. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang tingkatan lembaga peradilan umum di Indonesia dan upaya hukum apa yang ditempuh oleh terpidana jika seseorang tidak mendapatkan keadilan peradilan Mahkamah Agung beserta dengan contoh kasusnya. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia yang perlu menjunjung tinggi hukum dan peradilan dalam menjaga kepastian hukum bagi rakyat. Ada beberapa tingkatan lembaga peradilan di Indonesia, yaitu 1. Tingkatan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai peradilan umum, pengadilan pada tingkat pertama, serta pengadilan negeri dibuat oleh Menteri Kehakiman melalui persetujuan dari Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan hukum, pengadilan yang mencakup satu kabupaten atau kota. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan yang terdiri atas ketua pengadilan negeri dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal sebagai berikut, yaitu 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penanganan, penghentian, penyidikan, atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. 2. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Susunan pengadilan tinggi ini terdiri atas pimpinan yang terdapat di dalamnya adalah seorang ketua pengadilan tinggi dan seorang wakil ketua pengadilan tinggi, hakim anggota, panitera, dan juga sekretaris. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumannya. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumannya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dengan wajar. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas, perkara, dan surat-surat untuk diteliti dan memberikan penelitian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Masyarakat Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana jika seseorang tidak mendapatkan keadilan di peradilan Mahkamah Agung. Banding adalah upaya hukum yang ditunjukkan bagi pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan hakim. Selain banding, upaya hukum lainnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana atau orang yang dikenai hukuman. Dalam suatu kasus hukum, terdapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi atau upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung, atau putusan kasasi Mahkamah Agung MA. PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Bab 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, yaitu persidangan di pengadilan negeri, sidang banding pada pengadilan tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapat keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kehilapan hakim dalam memutus perkara atau terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Contoh kasusnya yaitu Dahlan Iskan bebas murni dari kasus korupsi, di mana putusan vonis tersebut menyatakan bahwa Dahlan Iskan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, sehingga divonis 2 tahun penjara. Dahlan juga ditetapkan menjadi tahanan kota, mewajibkan membayar denda dengan ketentuan. Jika tidak membayar, maka diganti dengan kurungan penjara 2 bulan. Namun, karena Dahlan Iskan melakukan upaya banding dan dikabulkannya, akhirnya Pengadilan Tinggi Surabaya pun mengadili dan menyatakan bahwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam primer dan subdair. Hakim membebaskan Dahlan Iskan dari segala dakwaan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memulihkan hal terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Kemudian memerintahkan barang bukti dilampirkan dalam berkas untuk perkara lain dan membebankan biaya perkara kepada negara. Putusan banding Dahlan Iskan terjadi pada tanggal 31 Agustus
2017 dengan Majelis Hakim Adriani Nurdin, Mulyanto, Samsul, Irwan Ranbe, dan Moj Ichwan. Dalam putusan banding tersebut, sempat terjadi dissenting opinion atau pendapat hakim dari satu atau lebih. Tapi, putusan akhirnya diambil suara terbanyak, karena di persidangan tersebut ada 5 hakim. Memang sempat terjadi dissenting opinion. Itu terjadi pada Mujianto dan Irwan Rambe. Tapi karena hanya 2 orang, maka diputuskan diambil suara terbanyak. Akhirnya banding Dahlan Iskan dikabulkan. Sekian dari hasil tugas saya. Terima kasih.